Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan coba sharing ya, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk lanjut S3 khususnya di Taiwan, karena saya tahunya di situ aja. Dan semoga sharing ini bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan yang berencana untuk studi, dan semoga Allah lindungi dari oversharing. Baik, jadi pada awalnya Taiwan itu bukanlah negara yang familiar di telinga saya. Tapi qadarullah Allah memberikan saya jalan ya, keinginan untuk studi di sana. Dan qadarullah ketika saya diskusi dengan staf saya, ya rekan kerja, beliau nge-share ada informasi terkait dengan beasiswa doktoral di Taiwan. Setelah itu saya betul-betul blank, tidak tahu bagaimana prosedurnya. Jadi apa yang saya lakukan ya, itu saya lihat persyaratannya, mulai dari perijazahan, kemudian ada dokumen kesehatan, dan juga Kemenkumham ya, terkait visa segala macam itu. Tapi memang salah satu syarat daftar beasiswa Taiwan. Jadi ada beberapa ya, MOST, Minister of Science and Technology, ada MOE, Minister of Education, sama yang satu lagi saya agak lupa ya. Salah satu syaratnya adalah saya harus keterima dulu di kampus yang ada di Taiwan. Bukti keterima itu dilampirkan sebagai salah satu pelengkap dari dokumen untuk syarat mendapatkan beasiswa. Jadi yang saya lakukan adalah melihat websitenya di Taiwan tuh kampus di sini yang mana. Kemudian melihat ada National Taiwan University of Arts yang saat itu qadarullah tuh saya melihat ini adalah suatu hal yang unik gitu ya. Karena saya betul-betul melihat seperti pop-up deliver in English. Saya nggak tahu ini memang qadarullah Allah kasih itu kemudian dia cabut lagi tulisan itu atau memang ada. Tapi ketika saya sampai di sana ternyata mereka merasa tidak pernah menampilkan website yang ada deliver in English di situ. Tapi intinya memang dosen-dosennya di sana itu siap semua ya untuk deliver materi in English. Tapi pesertanya, mahasiswanya itu tidak semuanya ready untuk bahasa Inggris. Ada beberapa forum yang bergabung dengan S2 lokal di Taiwan situ. Dan rata-rata memang teman-teman saya yang ada di S3 itu dia ngerti bahasa Inggris, tapi tidak semuanya yang fluent speaking. Programnya adalah Graduate School of Creative Industry. Saya lihat websitenya, ternyata di sana ada 5 profesor yang ngajar yang segala macam itu ya. Saya email semuanya. Jadi saya bikin proposal sederhana, cuman mungkin 5 lembar apa, nggak sampai mungkin ya. Bahwa intinya saya itu punya ketertarikan dengan traditional board game, permainan tradisional. Karena dulunya memang lanjutannya Amung Tipalapa itu. Karena saya merasa saya sangat menguasai bagaimana gameplay itu diciptakan, ya objektif permainan, bagaimana kita bikin rules of play. Ya, saya paham itu, dan kemudian ketika diadaptasikan ke permainan tradisional, saya melihat masih ada banyak sekali permainan tradisional yang bisa diperlakukan setidaknya seperti Amuk Tipalapa ya, direkonstruksi, redesign, diperbarui gitu ya. Semua profesor saya email ya dengan template yang sama, cuman ya diganti nama sama emailnya gitu ya. Dan qadarullah dari semua itu ada satu profesor yang jawab, Profesor Ung Tailin. Profesor Ung Tailin yang memang akhirnya menjadi supervisor saya, dan responnya ternyata memberikan beberapa paper. Intinya cuman singkat ya, proposalnya menarik. Terus kemudian beliau mengirim beberapa paper jurnal yang beliau tulis. Awalnya saya bingung ya, karena betul-betul saat itu saya tidak tahu ya bagaimana prosedur ngelamar S3 itu. Kemudian saya tanya kepada rekan kerja saya, Pak Sunu, ingat waktu itu setelah sholat zuhur, saya tanya ke beliau, Pak, dulu S3 di Malaysia seperti apa? Saya tanya gitu, mulai dari beliau cerita, terus saya cerita, saya juga lagi apply, Pak. Cuman sama profesor tuh kok dikirimi paper, Pak ya? Maksudnya gimana? Nah, ternyata beliau menjelaskan kalau kita dikirim paper sama profesor, itu adalah clue bahwa kalau Anda ingin dibimbing, disupervisi oleh profesor tersebut, topik-topik yang Anda angkat linear dengan paper-paper itu atau linear dengan scope riset mereka. Ya, sehingga dari situ mereka bisa dengan lebih baik membimbing kita. Dan akhirnya saya revisi proposalnya. Bagi saya waktu itu ya, tahun 2017 itu, 2016 sebelumnya ya, baca paper bahasa Inggris itu belum sesuatu yang umum ya. Jadi saya baca itu sampai sudah baca tapi nggak ngerti gitu ya, membaca lagi nggak ngerti lagi, tapi setidaknya secara generalnya paham gitu ya, mulai dari pendahuluan tuh sama lihat gambar-gambarnya arahnya kemana gitu. Yang intinya saya kirim lagi apakah seperti ini, karena saya betul-betul kalau Indonesia kan ada formatnya kah ya, terus pakai spasi berapa, tulisannya gimana, rata kanan rata kiri. Saya betul-betul membawa format-format itu. Ketika saya tanya format, beliau cuman berikan kerangka saja gitu ya, tidak ada format-format hurufnya berapa poin, spasi berapa, enggak. Jadi cuman format aja, ada abstrak, ada pendahuluan, apa gitu ya. Dan saya coba aplikasikan itu. Kemudian ketika saya submit, beliau meminta saya untuk menghubungi kemahasiswaan International Student Affair. Dan dari situlah saya kemudian data, dimintain dokumen. Jadi ketika lamar S3 itu, saya punya list ya. Jadi apa syaratnya itu saya bikin list centang. Misalkan pertama ijazah harus dalam bahasa Inggris, itu ada kolomnya. Kemudian surat kesehatan, keterangan Kemenkumham, itu untuk beasiswa. Satu lagi saya bikin untuk persyaratan
daftar ke kampusnya. Karena yang untuk beasiswa ini kan ada satu yang saya nggak bisa centang adalah LOA itu, Letter of Acceptance ya. Maksudnya surat tanda saya kalau terima di kampus itu. Makanya saya daftar kampus itu lewat profesor tadi dan saya bikin listnya. Jadi dari Student of International Affairs tadi memberikan saya list gitu ya. Tolong berikan ijazah, recommendation letter. Saya juga bikin checklistnya juga. Saya betul-betul waktu itu ya minta recommendation letter itu mulai dari hubungin Pak Intan ya, dosen S2 saya, Pak Haryono Suyono ya, kemudian wakil rektor saya. Intinya surat rekomendasi memang diminta 2, tapi saya tuh punya 4 atau punya 5 gitu ya. Saya tinggal timbang-timbang mana yang kayaknya lebih bagus gitu ya. Dari situ saya coba sampaikan semua ya. Untuk bikin surat rekomendasi itu sebetulnya yang rekan-rekan harus pahami adalah jangan terlalu berharap rekomendasi itu akan menuliskan semuanya. Akan lebih mudah bagi rekan-rekan untuk berikan template atau draft. Jangan kosongan gini Pak, bikinin surat rekomendasi gitu. Terus Anda berharap beliau akan tulis sendiri ya. Mungkin ada yang bisa seperti itu ya, karena Pak Haryono seperti itu ya, mau menulis sendiri. Tapi beberapa yang lainnya, apalagi pejabat-pejabat tertentu, mereka kan waktunya sibuk ya. Mungkin rekan-rekan bisa memberikan draft. Jadi rekan-rekan bisa tanya, berkenankah untuk jadi pemberi rekomendasi saya? Buatkan draft. Beberapa rekomendasi saya bilang seperti itu, boleh dong Mas Heri buatin draft, nanti saya edit gitu. Karena kan nanti harus kepada siapanya ya, kemudian apa yang memang menurut saya patut untuk dibanggakan gitu ya. Itu kan enggak semuanya tahu ya, tapi saya tulis ya. Tips juga ya, ketika menulis surat rekomendasi itu, teman-teman sebaiknya percaya diri ya, karena konteksnya adalah Anda menjual diri Anda ya. Jadi menjual diri harus betul-betul percaya diri, jangan yang malu-malu. Mungkin kalau di Indonesia ditanya bisa apa aja, mungkin Anda bisa bilang enggak kok, enggak banyak gitu. Padahal Anda jago semuanya. Jangan kayak gitu. Kalau Anda jago semuanya, Anda bilang aja, saya bisa aplikasi ini, saya sudah jadi juara di sini, saya ini. Jadi fair gitu ya, karena mungkin kulturnya akan berbeda ya, dan lebih baik kita sampaikan semua. Jadi saya buatkan draft, dan apa-apa yang menurut beliau pemberi rekomendasi itu tidak sesuai, misalkan, atau mungkin sesuai tapi beliau belum mengetahui secara nyata gitu. Misalkan pandai dalam berdiskusi, mungkin beliau dosen dan beliau mengetahui saya bisa berdiskusi, atau pandai mengkoordinir organisasi dan beliau belum pernah tahu saya kayak gitu, mungkin bagian itu di-delete. Karena beliau juga mungkin mau tetap real gitu ya. Jadi berikan keleluasaan bagi memberi rekomendasi Anda untuk mencoret ataupun menambahkan poin-poin yang sekiranya bagi mereka itu penting. Khusus Pak Haryono ya, Pak Haryono Suyono, kalau Anda tahu beliau adalah ketua yayasan waktu itu di Trilogi, dan beliau adalah mantan menteri BKKBN ya, Pengagas KB waktu itu ya. Itu saya juga ketok pintu juga ya, masih vibes-nya itu masih era-era Pak Soeharto gitu, yang ya punya nuansa itulah, vibes-nya beda ya. Saya juga harus membuat janji dulu sama asisten beliau. Setelah ketemu saya jelaskan, ini saya sudah punya draft-nya. Beliau nggak mau ya, beliau ngambil kayak kertas kosong gitu, cuman 1 kalimat doang. Tapi yang bikin heboh itu adalah ketika ditandatangan ya, kan tanda tangan Haryono Suyono, former Minister of, wah itu sudah sangat, keren nih gitu ya. Itu yang saya gunakan untuk beasiswanya, karena itu kan kalau kampusnya kayaknya sudah oke nih ya, itu cuman formalitas aja gitu. Jadi yang senjata-senjata oke itu saya buat untuk beasiswanya itu. Dan alhamdulillah setelah menunggu beberapa waktu, saya dapat LOA itu. Jadi setelah saya melengkapi semua dokumen di kampus tadi ya, semua checklistnya sudah ada, saya kirim via email. Bagian International Student Affairs itu memberikan saya surat LOA, Letter of Acceptance ya, bahwa Anda diterima. Itu langsung buru-buru saya kasih kopi ke dokumen untuk syarat-syarat melamar beasiswa. Dan saat itu juga butuh keterangan visa ya, karena di Kemenkumham itu berkaitannya dengan visa, dengan segala macam itu. Yang saya juga saat itu belum terlalu paham. Dengar-dengar dari teman-teman yang keluar negeri itu, kita diminta untuk menunjukkan saldo rekening kita. Dan saat itu terus terang ya, saya baru menikah ya, masih saldo rekening ya masih bulanan saja gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah selalu cukupkan. Jadi saya waktu itu sampaikan ke Bu Wakil Rektor saya, Bu Ade Suryani. Masya Allah beliau sangat baik sekali ya. Jadi beliau itu salah satu orang penting, orang yang wah keren pokoknya ya, sangat dihormati. Saya sampaikan kondisi itu, kemudian apakah boleh ya misalkan gaji yang di Trilogi itu ditransfer dulu gitu, kayak istilahnya kayak pinjem gitu ya. Kayak pinjem, karena beliau saat itu adalah bagian HRD ya, dipinjem dulu kemudian di print jadi rekening koran untuk menunjukkan bahwa saldonya sekian gitu ya. Dan apa yang terjadi, qadarullah masya Allah ya, min fadlika Rabbi, Bu Ade bilang nggak usah Trilogi, pakai uang saya aja Pak Eri, saya transfer 100 juta. Wah itu masya Allah, ya masya Allah gitu ya. Semoga Allah selalu jaga beliau. Hari berikutnya beberapa waktu kemudian setelah itu beliau memanggil saya ke ruangan gitu ya. Dan karena beliau adalah nasabah prioritas ya, banknya yang datang ke
ruangan beliau ya, mengurus semua pentransferan uang itu secara langsung pada saya. Jadi saya jadi merasa kayak nasabah prioritas gitu ya, karena orang banknya itu memang ke Bu Ade. Tapi setelah saya di situ, Bu Adenya bilang, "Itu Pak, silakan dibantu." Beliau sangat sopan sekali, "Pak Eri, mohon ini, mohon ini, mohon ini." Gitu ya. Jadi wah, jadi kayak merasa nasabah prioritas gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, dan betul ternyata sudah selesai itu, rekening 100 juta itu berpindah ke saya, dan saya saat itu apa ya, ngasih jaminan apa ya, alhamdulillah beliau juga baik, humble, beliau juga percaya juga ya. Jadi akhirnya saya cek rekening orang itu, ditanya ini untuk apa, saya sampaikan untuk beasiswa, untuk ini dan itu, dapatlah itu. Dan saya lampirkan rekening koran itu meskipun tidak diminta ya, tapi saya coba mempersenjatai diri saya sendiri ya, TOEFL segala macam itu juga saya lampirkan di situ. Malah TOEFL itu sebenarnya nggak diminta waktu itu, tapi saya inisiatif saja biar nggak bolak-balik. Kemudian beberapa hari berikutnya saya transfer balik dan alhamdulillah kembali lagi ke Bu Ade, dan saya sangat berterima kasih sekali ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, muliakan beliau, jaga beliau, seluruh keluarganya dan anak cucunya ya dalam keadaan kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang menarik rekan-rekan, seperti yang saya bilang, saya baru menikah dan intinya Masya Allah lah, kita husnuzon sama Allah. Saya bertanya ke kedutaannya gitu ya, karena Taiwan itu kan belum diakui ya, dan yang diakui itu Cina. Taiwan tuh nggak ada kedutaannya tapi kantor dagang. Saya ke sana, saya berusaha mengurus dokumen visa keberangkatan itu, istri saya juga saya urus karena kami ingin berangkat bersama-sama. Baru menikah terus pisah itu kan agak susah ya. Dan saat itu saya tanya ke teman-teman senior yang sudah ke sana dulu, semuanya bilang tidak mungkin bisa langsung bawa keluarga, minimal harus 6 bulan, paling cepat kasus langka itu 3 bulan di sana, stay dulu, punya residen kartu di sana, baru bisa ngajak keluarganya, entah istri, anak segala macam itu. Saya juga datang ke Teto-nya, kantor Teto itu, saya tanya ya, jawabannya sama, tidak boleh. Kemudian saya juga telepon ke beberapa agensi itu, sama semuanya bilang nggak bisa, pokoknya harus ada yang ke sana dulu, punya residennya, kartu residen itu dilampirkan untuk bisa ngajak keluarga dan yang lainnya gitu ya. Karena bagi saya kalau saya dulu ke sana terus istri saya berangkat sendiri itu agak susah ya, berarti saya harus pulang pesan lagi, emang kosnya juga akan banyak juga. Jadi alhamdulillah Allah berikan kami ilham ya, saya dan istri saya itu selalu berdoa gitu ya, berhusnuzon sama Allah. Tapi kita juga punya rencana beli plan B ya. Plan B-nya adalah kalau memang saat itu saya berangkat duluan ya istri saya ngajar dulu. Kita sudah ridho, kita sudah ikhlas, tapi saya masih ikhtiar dan saya saat itu berhusnuzon sama Allah. Seakan-akan istri saya juga akan berangkat bersama saya. Jadi ketika saya ngurus surat kesehatan, istri saya juga ikut ngurus surat kesehatan. Meskipun kita tahu semuanya bilang nggak bisa gitu ya. Kemudian ketika ngurus dokumen-dokumen Kemenkumham, KTP, SKCK, istri saya juga saya urusi. Saat itu istri saya masih kuliah ya di Bandung. Saya pulang pergi ya di tengah panasan, di tengah macet itu saya selalu doa sama Allah, ya Allah, saya yakin Kau bisa memberikan yang terbaik. Saya tahu memang nggak bisa, tapi Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu sering di tengah macet, di tengah antrian sambil nunggu, saya doa, terus kami doa terus, dan tapi kami juga sudah ridho apapun jawaban dari Allah. Sampai akhirnya di hari H itu saya sedang rapat di UI tentang asosiasi anti narkoba, karena dulu saya di kemahasiswaan, saya mendapatkan email itu bahwa saya diterima beasiswa MOE. Wah, itu langsung keluar dari ruangan minta izin, langsung sujud syukur, langsung sholat ya, Masya Allah gitu ya. Langsung saya kabarkan istri saya. Tantangan berikutnya adalah, karena ini rekan-rekan ya, karena saat proses menikah sama istri saya itu sebenarnya bapak mertua itu menginginkan bahwa istri saya itu lulus dulu baru nikah, dan orang tua saya menyampaikan bahwa Eri ini sedang daftar ke Taiwan, jadi kalau nanti sudah diterima, sudah di Taiwan akan susah menikahnya, sehingga bapak itu juga akhirnya mengizinkan ya, dengan beberapa catatan agar istri saya bisa menyelesaikan kuliahnya gitu. Dan itu adalah deg-degan pertamanya, kalau nggak lulus gimana nih, sudah terlanjur jaminan nikahnya adalah mau studi S3 gitu ya. Tapi ketika saya mendapatkan email itu bahwa saya diterima, itu sudah tenang, alhamdulillah gitu ya. Pengumuman itu alhamdulillah sudah tenang. Tapi deg-degan keduanya adalah gimana kalau istri saya nggak bisa ikut. Ya selalu kita berdoa, selalu kita bermunajat sama Allah, juga tawakal siap apapun yang terjadi. Sampai suatu ketika teman saya Dedi Nurmawan, beliau adalah teman saya yang ya bestie gitu ya, tapi beliau selalu datang dan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Saya nggak tahu, mungkin dia bohong gitu ya, atau mungkin dia memang betul melakukannya, tapi dia bisa memberikan ketenangan kepada saya dengan bilang, wes percaya, kamu pasti akan berangkat sama istrimu gitu. Karena aku sudah mimpi gitu katanya, sudah mimpi gitu. Ya aku mimpi ngantar kamu sama istrimu di bandara gitu. Itu sedikit membuat saya tenang ya, meskipun ya seperti kata profesor saya, ketika saya memuji paper beliau gitu ya, saya baca segala macam, beliau selalu bilang, I know it's not true,
but I'm happy. Jadi jadi saat teman saya dari itu bilang, tenang kamu akan berangkat bersama, aku sudah mimpi kayak gitu. Saya senang gitu ya, meskipun masih ada kekhawatiran gitu ya. Jadi ya kita doa segala macam. Sampailah kita ada di hari di mana semua awardee itu dikumpulkan di Teto, kantor dagang gitu. Seperti kasih briefing, kasih pembekalan ya di gimana di sana, gimana makanan halal sana gitu ya. Sama diurusin visanya. Semua dokumen sudah siap. Dokumen saya, istri saya sudah ada di tas. Di akhir sesi itu kita diminta untuk mengumpulkan, karena sebelum acara itu kita sudah diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan menjadi visa kami nanti ke Taiwan. Dan saya membawa dokumen saya dan dokumen istri saya. Masih ngeyel berharap bisa itu berangkat bersama. Meskipun kita sudah tahu ya, tidak ada satupun ceritanya bisa langsung berangkat. Senior yang sudah ada di Taiwan, yang sudah di agensi ya, telepon agensi juga nggak bisa, langsung ke Tetonya juga nggak bisa, semuanya bilang nggak bisa. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya kami dikumpulkan di satu ruangan, diminta dokumennya ya, dikumpulkan dokumen-dokumen kayak SKCK, surat kesehatan untuk dibikinkan visa gitu, sama paspornya gitu ya. Jadi kami juga, saya ingat ya, saya sama istri saya ngurus paspor bersama-sama, dan lagi-lagi kami berhusnuzon sama Allah bahwa kita akan berangkat bersama, meskipun tampaknya tidak mungkin waktu itu, tapi kita juga ridho jika memang belum, tapi nantinya kita sudah siap gitu ya. Sampai akhirnya Allah mengilhamkan pada saya untuk bertanya sekali lagi, pertanyaan yang jawabannya saya sudah tahu, yang sudah saya tanya kepada siapapun, tidak bisa dan harus 6 bulan dulu atau paling cepat 3 bulan. Allah memberikan saya keberanian untuk bisa bertanya, excuse me sir, tentunya dalam bahasa Inggris ya, karena beliau ada orang Taiwan. Saya bersama istri saya baru menikah, kami tinggal berdua saja di Jakarta. Apakah bisa istri saya langsung ikut bersama saya dengan visa ini? Saya memberanikan diri saya untuk menyampaikan itu, dan seperti yang teman-teman bisa duga, beliau tolak-tolak sebentar terus menyampaikan bahwa no, you cannot do that. Dan saat itu saya sudah pasrah, tawakal. Alhamdulillah itu adalah yang terbaik. Saya ikhlas. Istri saya juga sudah siap akan mengajar di desanya. Ya, kembali dulu kampung halamannya. Dan saya sudah siap untuk berangkat seorang diri. Berpisah dulu mungkin. Saya mundur ke barisan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian di saat saya sudah ridho itu, di saat saya sudah menyampaikan oke gitu ya, beliau, orang yang bilang tadi mengatakan saya nggak bisa, beliau mengatakan wait, but wait, I will check. Dia bilang cek, dia masuk ke dalam ruangan lagi. Saat itu saya ya sudah pasrah, sudah legowo, nothing tulus gitu ya. Karena kita juga sudah sering berbicara itu ya, kita ridho, kita akan seperti ini, saya akan mengajar, saya akan coba ini dan itu. Tidak lama setelah itu beliau kembali, dan apa yang terjadi rekan-rekan, Masya Allah, qadarullah, hadza min fadlika Rabbi. Beliau menyampaikan, yes, you can, but do you bring your document wife? Oke, Anda bisa. Tapi emangnya Anda bawa di dokumen istri? Apa yang terjadi? Saya itu langsung wah deg-degan gitu. Wah, Masya Allah gitu ya. Saya langsung jawab dengan pasti, dengan yakin, yes I bring. Saya langsung keluarkan dua-dua dokumen saya dan istri saya itu. Saya keluarkan dua-duanya. Inilah ya Allah, saya tidak salah berhusnuzon padamu ya Allah. Segala dokumen sudah kami siapkan, seakan-akan kami berangkat, seakan-akan memang Engkau memberikan kami keberangkatan, dan meskipun kami tahu itu tidak mungkin ya, saya berikan dua-duanya. Dan saat itulah hari dimana saya memberikan kabar gembira pada istri saya bahwa kita bisa berangkat bersama. Dan saya telepon juga Dedi ya, saya kabari beliau bahwa Dad, terima kasih mimpimu ya. Ya mimpinya itu saya nggak tahu dia bohong atau beneran ya, tapi mimpi beliau itu menjadi afirmasi ya, membuat kita lebih semangat dalam berdoa. Dan ketika kita tawakal gitu ya, betul-betul ini betul-betul nikmat dari Allah gitu ya, dan bukan karena usaha kami juga, tapi semoga ya rekan-rekan bisa ambil hikmah ya. Manusia memang sudah bikin peraturannya gitu. Hukum-hukum di dunia itu sudah ada gitu. Tapi Allah zat yang sangat berkuasa, sangat berhak untuk membolak-balikan hati siapapun itu, hati pengurus, hati pemerintah, segala macam itu ya. Dan Allah lah yang memberi jalan, Allah yang memudahkan semuanya. Karena itulah bisa berangkat bersama ke Taiwan.
Seperti itu proses keberangkatan. Semoga itu bisa menjadi hikmah ya, bermanfaat bagi rekan-rekan yang mau S3 gitu, bisa mempersiapkan beberapa rekomendasinya, beberapa persiapannya, dokumennya, dan yang sudah punya berkeluarga ya mungkin bisa memberikan gambaran ya bagaimana proses membawa keluarga ke Taiwan. Semoga itu bermanfaat ya rekan-rekan. Ya mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Mungkin next time kita bisa bahas ya tentang kontrak-kontrak yang harus diurus ya dengan kampus yang melepaskan saya waktu itu ya. Semoga itu juga bisa jadi pelajaran bagi rekan-rekan juga bagaimana menyusun kontrak yang baik agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin saya waktu itu tidak tahu ya. Lebih baik rekan-rekan tahu semuanya kondisinya seperti apa sehingga teman-teman bisa lebih paham, lebih siap untuk bisa menyusun kontrak perjanjian antara rekan-rekan yang akan berangkat studi S3. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.